Shalom teman-teman, perkenalkan namaku Vanessa. Hari ini aku akan bercerita tentang Saulus. Dulu ada seorang pemuda bernama Saulus. Dia sangat pintar dan taat pada aturan agamanya. Tetapi ada satu hal yang sangat dia benci, yaitu para pengikut Yesus. Dia pikir ajaran Yesus itu salah dan berbahaya. Oleh karena itu dia ingin menangkap semua orang yang percaya kepada Yesus. Suatu hari, Saulus diberi izin oleh pemerintah agama untuk pergi ke kota Damsyik. Tujuannya untuk menangkap para pengikut Yesus, baik laki-laki maupun perempuan, untuk dibawa ke Yerusalem dan dihukum. Pada saat Saulus dan teman-temannya sudah dekat dengan kota Damsyik, tiba-tiba ada cahaya yang sangat terang, lebih terang dari sinar matahari menyinari mereka dari atas langit. Saulus pun terjatuh. Lalu dia pun mendengar sebuah suara. Suara itu berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Saulus pun ketakutan. Lalu dia pun menjawab, Siapakah engkau Tuhan?" Lalu suara itu pun menjawab, "Akulah Yesus yang engkau aniaya." Saulus gemetar. Dia tidak bisa melihat apa-apa. Walaupun dia sudah membuka mata, tetapi dia buta. Teman-temannya berdiri kaku ketakutan. Mereka mendengar suara tapi tidak melihat siapa-siapa. Akhirnya mereka menuntun Saulus untuk masuk ke kota Damsyik. Selama 3 hari, Saulus tidak bisa melihat, makan, ataupun minum. Di kota itu ada satu murid Yesus bernama Ananias. Yesus berbicara kepada Ananias dalam penglihatan. Dia menyuruh Ananias untuk datang menemui Saulus. Awalnya Ananias takut, karena dia tahu bahwa Saulus jahat terhadap orang Kristen. Lalu Yesus pun meyakinkan Ananias, "Pergilah, karena orang ini adalah alat pilihanku untuk menyebarkan namaku ke bangsa-bangsa lain." Lalu Ananias pun menuruti Yesus. Dia pergi menemui Saulus. Lalu dia meletakkan tangannya di atas Saulus dan berkata, "Hai Saulus saudaraku, Yesuslah yang menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui. Dia mengutus aku supaya kamu dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Tiba-tiba ada seperti sisi yang lepas dari mata Saulus. Lalu dia pun bisa melihat lagi. Lalu dia berdiri dan dibaptis. Setelah makan dan minum, Saulus kembali menjadi kuat. Sejak saat itu, Saulus tidak lagi menganiaya para pengikut Yesus. Di hatinya sudah berubah total. Dia mulai menceritakan kabar tentang Yesus ke berbagai kota, bahwa Yesus adalah anak Allah. Orang-orang pun heran, bukankah ini Saulus yang dulu suka menganiaya para pengikut Yesus? Tetapi Saulus tidak peduli. Dia tetap berani untuk menceritakan kabar baik tentang Yesus. Saulus pun berganti nama menjadi Paulus. Dia menjadi rasul, yaitu utusan Allah yang paling berani dan gigih. Dia pun mulai menulis banyak surat yang sekarang menjadi bagian dari Alkitab kita. Nah, jadi maksud dari cerita ini adalah tidak ada orang yang terlalu jahat untuk diubah Tuhan. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk berbuat hal-hal yang besar. Sekian dari cerita Paulus. Terima kasih.